lama alam tanah inak antal alim. Kan di saya mana Zis? Kalau Nurid ya. Imam Syafi'i Al-Nuridi Kalau Nuridnya sudah. al-Nuridi الآن من أحوالهم ما يدل على هذه الخصال الأربع فإن معرفتهم Sudah. بالفقه ظاهرة. Itu udah. Iya, Udah itu. kemarin sampai situ terus belum. Iya, terus kemarin belum masuk ke Imam Syafi'i. Ya, ya, pokoknya setelah ini kemarin Imam Ghazali kan bilang kalau imam-imam dulu itu mengumpulkan fikih dohir karo fikih batin ya dah. Kemudian di sini dia mencoba untuk mengeluarkan data. Maksudnya data di sini adalah riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa memang imam-imam dulu itu sesoleh itu. Akhirnya Imam Ghazali bilang fal nuridil an. Ya, maka hendaknya sekarang kita akan menyampaikan aurada itu maksudnya menyampaikan riwayat ya, iradul riwayah, iradul ayah, menyampaikan sesuatu. Fal nuridil an. Waroda itu kan maknanya datang atau masuk. Nah, aurada berarti ya, mengikutkan sesuatu atau memasukkan atau fal nuridil ana min ahwalihim ma yadullu ala hadhil khisalil arba. Kemarin kan ada 4 sifat. Abid, zahid, alim, bi ulumil akhirah wa faqih. 4. 4 sifat yang pasti ada di imam-imam dulu. Imam-imam salaf maksudnya. Nah, terus fal nuridilan min ahwalihim kita akan menyertakan di sini riwayat-riwayat atau data-data yang menjelaskan min ahwalihim dari pada ahwalnya mereka. Ahwalnya bahasa Indonesia apa? Kehidupan. Kehidupan mereka dulu. Oh ya perangainya ya iso. Ma ya dulu ala hadhil khisalil arba yang mana itu menunjukkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan 4 sifat tadi. Ahli ibadah, zuhud, alim perkara batin dan alim perkara dohir. Itu perkara fikih. Fa'ina ma'rifatahum bil fikhi dohiratu. Maka sesungguhnya keilmuan mereka dalam bidang fikih dohiratun sudah sangat jelas, gamblang. Wih, anyar nah. Tunggu nih. Dan penerus sih tenan. Kalau persoalan fikih, keilmuan mereka dalam fikih dohirah wis cetha. Jelas. Nggak usah ditanya, mereka kan imam-imam fikih memang. Emang salahnya pengikut-pengikutnya ngomong ke fikih tok. Hatinya nggak dikontrol. Ilmu hati nggak dipedulikan. Padahal imam-imam mereka nggak gitu. Mereka ikut siapa gitu loh. Kalau mingkur pinter debat, pinter nganu ya gampang. Makanya gitu. Memang Ghazali mencoba untuk intinya ia pengen menyampaikan bahwa bermadhab itu tidak sekedar berfikih saja. Tidak, tapi bermadhab dalam akhlak. Dan itu saya kira adalah hal yang penting ya. Karena dari dulu tuh memang sebetulnya ulama-ulama besar sekelas Ghazali, Baihaqi dan lain-lain itu fanatik dengan madhabnya memang, fanatik dengan imamnya, tapi fanatisme itu dibangun di atas dua pondasi, dibangun di atas dua pondasi. Fanatisme dalam fikihnya, logika berfikihnya. Itu dalam fikih nanti kan ada madhab itu taat tamadhub itu bisa kaulian, bisa sifatnya manhajian. Nah, sekarang Indonesia bermadhabkan Syafi'i itu baru kaulian, belum manhajian kecuali masayah-masayah yang sepuh-sepuh. Kaulian itu kita hanya ikut. Imam Syafi'i fatwanya begini. Di madhab Syafi'i kaul muktamadnya ini, pendapat sandarannya begini.
Tapi tidak secara metodologis gitu loh. Nah, manhajian itu mengikuti madhab secara metodologi. Jadi bermadhab itu sebetulnya tidak saklek, imamnya bilang apa, terus kita ikut. Serta-merta ikut gitu. Enggak sebetulnya. Kita hanya melihat analisisnya Imam Syafi'i bagaimana. Kemudian di situ nanti ada istilah takhrijul furu' alal usul. Usul yang dibangun Imam Syafi'i, cara dia beristidlal, cara dia menyampaikan dalil, cara dia memahami hadis itu. Apalagi Imam Syafi'i kan yang pertama kali membukukan usul fikih. Nah, usul fikih sudah ada, usul fikih indah sahabat itu sudah ada, zaman sahabat itu usul fikih wis ono. Zaman Imam Malik wis ono, Abu Hanifah juga sudah ada. Cuman mereka berbeda-beda, terus Imam Malik menyatukan metodologis itu. Ini yang sulit. Akhirnya terus dia membuat kitab dia Risalah itu yang sebagai usul fikihnya dia, dan itu kemudian menjadi kiblat semua usul fikih semua madzhab. Jadi nggak ada satupun madzhab yang punya usul fikih kecuali kiblatnya mesti Syafi'iyah, karena kita yang punya. Karena Syafi'iyah yang punya usul fikih. Bapak usul fikih kan Imam Syafi'i. Jika kita mau bicara usul fikih di Maliki sama, tapi usul madhabnya beda. Usul fikihnya mirip-mirip. Misalkan sekarang Maliki itu pakai usul fikihnya biasanya pakai kitabnya Qarafi itu. Nah, aku ya padha. Iku berarti Ghazali, Pak. Hambali misalnya usul fikihnya ikutnya Rodotul Nadir. Rodotul Nadir itu ya ringkasannya Mustasfanya Ghazali. Semua. Memang ulama-ulamanya Syafi'iyah itu ahli usul rata-rata. Usul fikihnya itu keren-keren. Tapi kita tidak menutup mata bahwa madhab lain juga keren. Sekarang yang mensyarah kitab Mustasfa itu kan ulama Maliki juga, Maruko, Maghrib, Syekh siapa Maulud Sariri. Terkenal sing biasa berkecimpung di usul masih hidup sekarang. Baru kemarin pameran kitab kemarin muncul syarah Mustasfa. Masih rada aneh syarah, tapi enggak, anehnya itu bukan isinya gimana ndak, cuman ono sing ora perlu disyarah bisa. Yang nggak perlu disyarah. Mustasfa itu kan 50-50, kitabnya itu antara jelas dan nggak jelas gitu. Tapi maksudnya dibanding kayak burhannya Imam Juwaini yang dia lakopnya Lagzul Ummah, teka-teki umat saking angel dipahami. Mustasfa lebih enak. Sehingga ba'du ibaratil mustasfa la tahtaju ila syarah. Walakin syarah. Nah, ini termasuk khalal manhaji inda ba'dihim. Tentunya termasuk kecacatan metodologis. Karena taudihul wadih bima tahsilul hasil batil. Nah, karena dia ibarah wadihatun aslan waddahaha huwa. Nah, kan aneh, ngapain wis cetok kok dijelaske apa. Nah, tapi itu perjalanan usulnya kita begitu. Jadi nah, itu bermadhab secara fikih. Kalau enggak kaulian ya manhajian. Paling gampang kaulian. Fatwanya apa kita ikut. Kalau manhajian kita akan analisis dalilnya, cara memahaminya bagaimana. Patokannya apa, kaidahnya yang dipakai apa. Bermadhab secara metodologis. Di Indonesia itu rata-rata, enggak semua ya. Rata-rata itu masih kaulian. Bermadhab secara mengikuti pendapat secara bulat saja, belum secara metodologis. Rata-rata. Ini beberapa yang alim-alim secara metodologis sudah bagus. Tapi bermadhab secara akhlak, nah ini yang ditinggalkan. Baik di masanya Imam Ghazali atau di masa sekarang. Atau mungkin mulai ditinggal di masa dia. Tapi yang jelas di era-era saat itu, ulama-ulama permadhab itu membuat profil atau sejarah hidup atau manakib apa lengarane kayak Dzikrul Mahasin gitu. Dia kitab yang menulis mengumpulkan riwayat-riwayat yang menceritakan baiknya imam mereka dari segi akhlaknya, dari segi kepintarannya, dari segi kecerdasannya. Wa minha, dari segi akhlaknya juga ditulis. Diarani kitab manakib biasanya. Dan semua imam punya. Semua imam punya
pengikut mereka yang menulis dalam manaqib itu. Maksudnya imam kecil, maksudnya ashabnya madzhab mereka ada yang ikut menuliskan itu. Imam Syafi'i misalnya Imam Baihaqi yang menuliskan. Imam Baihaqi kunduwe kitab Manaqibul Imam Syafi'i rong jilid. Itu yang paling terkenal, paling akurat, paling berpengaruh. Menjadi rujukan semua yang nulis manaqibnya Imam Syafi'i. Terus baru kuwi Imam Malik itu punya Manaqibu Malik bin Anas. Atau Manaqibu yo Manaqibul Imam Malik karyanya sopo kayak. Baru ketemu manuskripnya, tapi saya pernah punya dulu. Tapi nggak dicetak semua, karena yang ketemu cuma sebagian. Sopo terus yang nulis orang terkenal. Maghrib orang-orang Andalus kayak. Terus setelah itu ada di mazhabnya Imam Ahmad yang nulis Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Dia nulis juga manaqibnya Imam Ahmad bin Hambal. Terus manaqibnya Abu Hanifah juga ada. Ada juga satu tokoh yang menuliskan manaqib 4 madhab imam. Kalau mau tokoh modern Syekh Abu Zahroh itu atau Abu Zuhroh itu juga nulis manaqibnya Imam Malik, Abu Hanifah. Pokoknya imam 4 madhab itu ditulis semua biografinya sama dia. Itu semua tujuannya untuk meneladani mereka sebetulnya. Dan banyak ya banyak. Imam Malik, Imam Suyuti itu juga nulis. Makanya langsung nulis Suyuti ya karena Syafi'iyan wa Malikiyan. Dia nyarah Muwatta Tanwirul Hawalik terus meskipun syarah yang sangat singkat sekali. Dia juga punya manaqibnya Imam Malik juga Tazhinul Imam Malik fi Manaqibil Imam Malik. Suyuti yang nulis. Ya banyak. Ya, jadi ulama kita itu memang punya tradisi nulis imam-imamnya mereka, kisah hidupnya. Makanya aneh kalau sekarang itu beragama kan kering. Makanya ya penting dikaji di zaman ini itu karena sebetulnya problematika yang melatar belakangi penulisan Ihya Ulumuddin itu sama dengan problematika umat kita sekarang. Malah lebih parah. Kalau dulu setidaknya mereka memang alim asli. Cuman mereka hatinya yang kotor. Maksudnya hatinya yang bukan kotor juga, tidak ideal lah. Nah. Tapi kalau sekarang kan ngalim saja tidak. Mau pembicaraan ya rada ngawur. Nafsir ke sakara pede. Yarjuna tijaratan lan tabur. Bisnis mereka tidak akan. Yarjuna Allah akan memberi harapan tijaratan lan tabur, bisnis mereka lancar. Tidak rugi. Tafsir cara ngendi. Wong liberal ora ngantek kok ngono. Wong Kristen ora nganti ngono banget enggak. Iya. Sekarang kene ngono kuwi ya rada marketing soalnya nang golek tokoh-tokoh. Tapi sekarang banyak. Maksudnya betapa tokoh yang ditokohkan, maksudnya ya terkenal. Itu ya jebule ya ngangure ya lumayan. Ya problemnya hampir mirip sama kita. Lebih parah kita, kalau lebih parahnya lebih parah kita. Di antaranya seperti itu. Amal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fayadullu ala annahu kana abidan. Maka yang menunjukkan bahwa beliau itu sosok yang abid, rajin ibadah. Ma'ruwiya annahu kana yaksimul laila. Salasata ajza'in. Sulusanil ilmi wa sulusanil ibadah wa sulusan linnau. Jelas. Imam Syafi'i membagi malam dia menjadi 3. Sepertiga untuk ilmu, untuk ngaji, untuk mikir hukum, untuk sepertiganya lagi untuk ibadah, tahajud, lain-lain, sepertiganya untuk tidur. Qala Rabi, berkata Imam Rabi itu muridnya Imam Syafi'i, sekretarisnya, tukang tulis katibnya Imam Syafi'i.
Jenenge Rabi' bin Sulaiman. Qala Rabi' berkata Imam Rabi', kana Syafi'i rahimahullahu taala. Telah ada Imam Syafi'i memiliki kebiasaan. Karena di situ karena lil hikayah. Karena lil hikayah itu dalalahnya diantaranya mudawamatu ala mahki ala syai'. Yang diceritakan itu biasanya dia punya kebiasaan sesuatu. Misalnya karena Rasulullah in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la asra wa samsu fi hujratiha qabla an tathhar. Artinya Nabi biasanya sholat ngasar jam semono. Biasanya. Karena Syafi'i telah ada kebiasaannya Imam Syafi'i rahimahullah yahtimul Qur'ana fi Ramadan sittina marrah. Menghatapkan Quran dalam satu bulan Ramadan 60 kali. Berarti satu hari 2 sampai 3 kali tergantung jumlah bulan. Jumlah harinya. 29 hari berarti ada satu yang 3 kali. Apa piye? Ada 2 yang 3 kali. Kullu dzalika fi shalah. Nek kursa dina ngatamke pindho kita iku iso tapi kullu dzalika fi shalah. Semua 60 kali itu ngatamkenya di dalam sholat. Jadi imam-imam biyen setorane karo Gusti Allah ora karo guru tahfidz, paham? Setorane karo Gusti Allah. Ya pancen ngono, men kiai-kiai ben ngono. Ben kiai iku ya ono salah satu yang fanatik dengan tarekat seperti itu. Ya dalilu kok Bapak. Wong saleh ben imam-imam biyen ngono kuwi pancen. Dulu kita di tasjiknya begitu. Kowe kudu setoran Gusti Allah. Sudah ndak nilai A, B, C itu enggak. Tahfidz kita dulu. Kowe kudu tahu no momen setoran Gusti Allah. Setoran Gusti Allah ngatamke sak Quran tapi karo salat. Bagi loro 12 juz 2 rakaat. Tahu aku tahu. Iya pegel tenan, tapi aku enggak bawa Quran. Quran cilik. Nek lali ndelok isin. Tahu jajal lah. Kowe kuwapok bar kowe. Jajal lah. Jadi istilahnya men setorane karo Gusti Allah. Suwi lho jagung ora masalah to nek pegel salat sunah. Makane jiko salat sunah aja sing wajib, berat. Nek sunah kan rada kakan pola gak masalah. Kamu pegel duduk ndak apa-apa sedia kursi kayak wong bincang ngono kae. Ngono nek rada keju ya tetep maca ning niate tetep ning jero salat terus tetep jaga. Karena wis kuat ngadeg. Ngeri. Jadi sebetulnya kita itu ya kita. Ketika dipertanyakan kesolehannya hanya karena sholatnya telat atau ora tahu duha atau tahajudku kualat tenan yang mempertanyakan. Kualat tenan ora ngerti mau. Biasa ngomong kan ngono kuwi kadang. Mangsamu sholat nggur peci tok. Yang penting soleh iki ngono. Iki terangkat tenanan. Disaingi wong ra jelas. Moro-moro mentang-mentang anak kiai enggak kumpulan. Gawa gismu bubar. Terus ganti Gus Sang Surya. Ngono isine Rozan Afif. Iflah. Haula wala quwata illa billah. Wis bubar gawe meneh jenenge aneh. Sing ngono ora kabeh Gus. Sangat manipulatif sekali. Dulu tuh kita beda pokoknya karo saiki beda. Ini ngaji iki paling sak donya kita paling serius termasuk donya adat. Nabi roti meneh. Kita ngene serius. Golek sak Magelang Jogja. Arang ngaji ngene iki. Harfan-harfan tuh sekarang sudah hampir punah. Ngono saiki kadang tekan. Kula kok mboten pinter gitu. Usah terusan. Tak kados jenengan pripun? Ya Allah. Al mujtahid fikum kal laib fina. Zaman sekarang yang serius kayak Dewi Ben Guyon. Aneh-aneh. Pokoknya zaman biyen zaman sepuh-sepuh ngono kayak itu kelas.
Misalnya kira ana kiai ngatam Bukhari ngantek ping pira puluhan belasan puluhan ngeri ana katam wis ya 40. Ya masuk akal karena memang mereka orang-orang yang sudah merelakan hidupnya untuk ngaji gitu. Ojo dibandingin karo SAG. Ojo bandingin karo tafsir Yonan. Tafsir Uwin apa-apa. Dibanding karo ngaji tematik. Masjid Sudirman weh. Itu. Ora kelas wong ora saya ngaji ora ono rasa. Ben kan pendak kitab tuh kan ada anunya, ada amalannya dulu. Kita ada tirakate. Ben ono rasa ikhtiram sama kitabnya gitu. Kalau kamu mau ngaji ya poso sih mutih 30 dino, 15 dino gitu. Tuh gak oleh buka. Jadi kita buka gua agak geter-geter ya geter ngelih ya geter wedi tadi macam-macam. Sekarang kan enggak beli di Shopee selesai buka ngaku-ngaku dipajang di lemari terus dipajang di ruang tamu terus ya lah. Terus cerita ngalor ngidul jelas ngapusi wong. Murung-murung aku mondok batasan. Oh, mondok nang Alirsat ning anu ning pondok elek opo ora ono ijazah. Wa kana al-Buwaiti ahadu ashabihi yakhtimul Qur'an fi kulli yaumin marratan. Wa Imam Buwaiti wa adik kelase Rabi. Murid Imam Syafi'i sing senior sing menggantikan perannya dia ketika meninggal itu Imam Muzani. Duwe karya terkenal Mukhtasar Muzani terus disyarah disyarah Imam Juwaini dadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab terus disyarah karo Abu Thayyib Tabari Ta'liqah Kubra terus semua madhab Syafi'i kiblatnya ke sana. Enggak Mukhtasar Muzani. Tapi itu bukan mukhtasornya Al-Um ya, karena ada beberapa yang nyetak mukhtasar Al-Um. Enggak, itu enggak mukhtasar Al. Mukhtasar sih maksudnya ya kitab ringkas gitu, maksudnya bukan ringkasan dari apa. Kan ringkasan kan ada dua kan. Ada ringkasan yang berdiri sendiri sama ringkasan yang memang meringkas dari kitab sebelumnya yang pernah ada. Nah, ini tipe yang berdiri sendiri, cuman dia ringkas namanya Mukhtasar Muzani. Karena yang nulis Imam Muzani. Imam Buwaiti yang duwe kitab Mukhtasar Buwaiti sama. Tapi enggak sekeren Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani itu berkah emang lebih keren. Jadi dulu orang kalau nikah itu maharnya Mukhtasar Muzani zaman Imam Muzani. Abad-abad keempat itu ngetren. Jadi kitab promo loh, kitab viral. Orang nikah maharnya bisa ngomong bola kowe. Mukhtasar Muzani itu dulu. Jadi itu jadi kitab-kitab di Rusia. Kalau sekarang ya kayak Jalalain itu loh, kitab yang banyak dikaji orang yang dulu orang yang ngaku madzhab Syafi'i harus ngaji Mukhtasar Muzani. Kalau sekarang kan Minhajul Thalibin muaranya. Lah enggak ya level-level awak dhewe ya mungkin Fathul Qorib apa-apa lah. Ya rada. Safinah ya apa-apa. MD. Safinah bisa Safinatun Najah. Najah insyaallah. Lembah Safinatun Najah terlalu patrokan. Letak sidik kelelep. Bolong dikit tenggelam kita. Nah, Buwaiti itu kebiasaannya menghatamkan Quran setiap hari 1 kali. Tapi itu temen-temennya hafalan ya, cuma bayangin kan. Ini Ramadan ini mesti katam pisan. Ya nyen beda kelas. Anu malah takabur kowe nek. Wa qala Al-Husain Al-Qarabisi. Bitu ma'a Syafi'i radhiyallahu anhu. Tekan di mau. Bitu ya. Bitu ma'a Syafi'i. Rahimahullahu ghaira lailatin. Saya pernah bermalam sama Imam Syafi'i lebih dari 1 malam. Ghaira lailatin maksudnya lebih dari 1 malam. Fakana yusalli nahwan min thuluthil lail.
Maka biasanya dia sholat kurang lebih setiap sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayat. Saya tidak melihat dia melebihkan bacaannya dari 50 ayat. Faida aksara, tapi kalau lagi pengen banyak, fami'atan, maka 100 ayat. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'alallaha ta'ala li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Dan Imam Syafi'i kebiasaannya ketika ada ayat yang bicara rahmat, bicara kasih sayang, bicara surga, macam-macam pokoknya Allah sedang menampakkan rasa kasih sayang ya, maka Imam Syafi'i akan memohonkan itu untuk dirinya dan untuk semua orang mukmin. Wala yamuru bi ayati adabin, dan tidak ia melewati ayat yang isinya ada mbuh neraka, mbuh siksa, entah apapun itu. Kaum Lot apa-apa ya. Nabi Nuh. Ila ta'awwada minha, kecuali Imam Syafi'i akan memohon perlindungan dari azab tersebut. Wa sa'alan najata li nafsihi walil mu'minin, dan akan memohonkan kepada Allah untuk dirinya dan seluruh orang mukmin keselamatan. Wa ka'annama jumi'a lahur raja' war rahbatu ma'an. Maka seakan-akan Imam Syafi'i dikumpulkan di situ dua sifat. Raja sifat berharap, war rahbah itu sifat takut. Ma'an secara bersamaan. Yang kadang orang itu mengandalkan rojaknya tok terus kakan pola. Aku mendem rapopo kan Allah Maha Pemaaf. Paham? Pernah nemu kan ngono kuwi, ajaran-ajaran ngono kuwi. Ora apa-apa fasik ora apa-apa. Wong pangeran apian gundulmu kadang ya nek jengkel ya medeni ya masalah ya terus. Makanya kita harus punya sifat ar-raja wal khauf. Ya berharap ya takut gitu. Jangan al-i'timad alal afwi atau al-ittika ana mau tak bahas. Aja terus senengannya hanya mengandalkan kepada maafnya Allah saja. Meskipun boleh, tapi jangan terus kurang ajar. Itu kadang ada ajaran-ajaran semacam itu. Akhirnya ujung-ujungnya ya enggak sholat. Enggak. Dia ada wajib lain, misalnya zakat orang bayar, haji mampu ramangkat. Karena ya dia bilang Allah tuh baik. Kita masuk surga kan karena kasih sayang Allah. Iya nak mlebu. Pede terus. Nabi wis sholat nganti nangis-nangis. Kowe nabi ora, imam ora, makmum telat. Gayamu Allah. Ya nek kowe sekelas Imam Syafi'i ngomong ngono ya ora apa. Imam Syafi'i saja di akhir hayatnya ya tetap al-khauf war-raja itu selalu ada. Dan memang ya seperti yang diceritakan ini. Ka'an nama jumi'alahu ar-raja war-rahbah ma'an. Dia meninggal kan syiiran terakhirnya kan ya dulu ala hadi. Ya. Ta'adu mali zambi falama qarantu bi afika rabbi kana afuka a'dhaman. Dosaku besar, tapi setelah tak bandingkan dengan maafmu, yo, berarti ya Imam Syafi'i ya rada wedi tapi ya berharap. Paham gak? Berharap dimaafkan, tapi juga dia sadar dosanya banyak. Imam Syafi'i itu. Iya, ngomong ngerti-ngerti kamu, pede banget. Ta'atu mani dambi falama qarantuhu bi afwika rabbika na'afuka a'zam. Apa meneh terusane? Fama zilta da'afin anid dzambi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Laulaka lam yasmut li iblis abidun fa kaifa wa qad aqwa safiya ka adama. Kalau bukan karena izin jenengan tentu setiap hamba pasti akan digelincirkan oleh setan. Maksudnya nak saya besok menghadap dengan membawa dosa yang mohon dimaklumi. Maksudnya karena semua hamba itu pasti pernah ditipu iblis. Ojo kok aku Nabi Adam. Wah, maksudnya. Fakaifa waqad aghwa Sofia ke Adam. Bagaimana tidak? Sedangkan iblis saja yang mengeluarkan Adam dari surga, ngapusi perkara buah khuldi. Awak dhewe kapusan kutang, kapusan cawet mending kan. Iki gur buah lho digur. Jadi ora tau ampuh kene maksudnya. Ya ta? Mengapa khilaf metengi ayu? Ya. Wis bayar LC mana ya? LC maksudnya LC di mana?
Bimakna kalimah itu LC belar. Nah, itu kan kita tergoda cewek cantik. Loh iki wis ana hawa, wis isane kegoda karo buah. Ya ora ono liyane. Itu kalau pandangan yang menyalahkan Adam. Nah, aku yo salah iblis. Dadi wong iki penak kok. Dosa ya sudah ada setan yang dikambing hitamkan. Terus iya kan, katanya jane ya kene kelakuane pancen. Kowe iku bejat-bejat ae rasane. Ngono Firaun wae ngaku Tuhan kok. Iblis kok tahu ngaku Tuhan. Kan iblis kaget Firaun ngono. Ana rabbukumul a'la. Iblis kan langsung, wih, istighfar iblis. Lah ana rabbukumul a'la. Wih, la haula wala quwata. Ngono iblis mesti. Wah, kok iso? Aku ora tahu. Kan iblis apa yang marahi ngono. Siapa yang ngajari? Sungkem iblis. Ini benar-benar Imam Syafi'i laula kalam yasmut li iblis abidun. Kalau bukan karena engkau yang menolong kita, tentu tidak ada satupun hamba yang selamat dari iblis. Ya, pakai ifa kata Syafi'i itu sing sembrono. Nabi je Nabi Adam kapusan nabi jane. Tolak tabiat biate. Ya. Jangan gawe Nabi Adam nggo tangan langsung. Sing percaya Gusti Allah ranti tangan rasa cangkeman. Pokoke ngono riwayat. Ya ta? Ning Quran ya ngono ta ya. Ah, apa mamana aka alatas juga. Lima khalaq tu biyate. Ya. Apa biayate sono kuwi pokoke. Ngono. La ta'awada minhu wa sa'ala najatan anu wa ka'anna majumi ala hurraja wa Imam Syafi'i nak sholat seperti itu. Dan itu sunnah. Sunnah, ya. Sunnahnya memang ketika kita membaca ayat yang ada adabnya, itu kita minta perlindungan. Misalnya ayat maca hadhihi jahannamul lati kuntum tu'ad. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Ndonga, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Apa-apa lah sakarmu sak isamu. Nek coba bahasa Indonesia. Mau nak ngimami repot. Kira aliran apa kowe rasa dipraktekin nang imami yo. Salat dhewe. Kecuali nek wis ma'ruf di situ adatnya biasa enggak apa-apa. Ada Masjidil Haram orang masalah. Karena ada adat sebelum beberapa imam sana juga begitu. Nah, misalnya ketemu ayat surga ya jaluk surga. Itu hal yang ya itu coba berarti berarti bagi kok mana dipajang dok ini aku loh ini. No, Ustaz. Free. Gintan free. Itu asli buatan Udin. Hati loh. Kertasnya maksudnya kertasnya ledek sih. Wes ngicipi kamu. Ya, enak kan? Larang gue nak temu. Nang ndi ra ono. Nggerning kene lho. Udin Pak Pau. Oh, delok lah dadi nyaingi sari roti ya. Itu cuk. Teksturnya ora kalah. Bolune ora kan ya? Udin bolu orang tadi. Ora tadi. Ah, ngono. Pokoke sunahe ngono nek ana. Kira dalile Nabi yang ngene ya kan. Riwayatnya itu nanti kalau ada yang tanya dalilnya mana. Biasanya kan umat-umat saiki gede-gede ndak sih. Dalilnya mana? Wah. Nanti ada riwayatnya Muslim. Dari riwayat Muslim Nasai. Terus Ibnu Majah. Itu dari jalurnya Hudzaifah ibn Yaman. Sekolah sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Nabi nak sholat kayak gitulah kebiasaan. Terus banyak ini jarang diamalkan kan Indonesia jarang. Wadine batal, aku batal ora sholatnya nambah kata lah.
Ini disunahkan. Nabi begitu. Wah, riwayatnya siapa tadi? Muslim, Rumajah, Nasai, terus ke jaluri Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman. Ke Hudzaifah bin Yaman. Terus Imam Ahmad, terus Abu Ya'la al-Musili, itu kan. Yang riwayatkan dari Aisyah. Ya mirip-mirip. Maknanya sama. Terus Abu Dawud, Nasai juga dia riwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i. Intinya Nabi ngono-ngono kuwi lah. Nek salat ngono. Oke, dalile oke. Saya khawatir. Ganti. Ya, lanjut. Fandur. Kaifa yadullu iktisaruhu ala khamsina ayah ala tabahurihi fi asraril Qur'an wa tadabburihi. Perhatikan bagaimana kebiasaan Imam Syafi'i itu meringkas tiap rakaat itu hanya 50 ayat. 50 ayat ya. Dawa-dawa ya loh. Kaifa yadullu iktisaruhu ala khamsina ayat. Ketika Imam Syafi'i membatasi pada 50 ayat itu menunjukkan tabahurnya dia, luasnya dia, pemahaman dia fi asraril Quran. Dalam rahasia-rahasia memahami rahasia-rahasia Quran. Wa tadabburihi fiha dan mentadaburi rahasia-rahasia tersebut. Dia luas pemahaman tabaharo fi syai'in maknanya itasa'a fahmuhu atau mungkin pokoknya tenanan bahar kan laut. Qala Syafi'i rahimahullahu ma syabi'tu mundu sita asrata sana. Selama sejak 16 tahun terakhir saya tidak pernah kenyang. Iki angel. Li anasyaba'a yuskilul badan. Karena kenyang itu membuat badan berat, malas, mau ngapa-ngapain malas. Wa yuqasil qalba dan mengeraskan hati. Wa yuzilul fatnah atau futnah dan menghilangkan, mengurangi kecerdasan, mari bodoh. Dan membuat ngantuk. Wa yajlubun naum atau wa yajlibun naum. Dan apa ya? Menarik sifat ngantuk situ. Wa yad'ufu sahibahu anil ibadah. Dan itu membuat orang yang kenyang tersebut menjadi malas beribadah, lemah dalam ibadah. Fandur ila hikmatihi fi dzikri afati syabab. Lihat bagaimana dia sebijak itu ketika menyebutkan afati syabab, penyakit-penyakit yang ada dalam kenyang. Afat itu kecacatan dari sifat sifat kenyang itu. Summa fi jiddihi fi ibadah. Dan lihat juga hikmah dia dalam keseriusan dia dalam beribadah. Ittaraha syab'a li ajlihi, bahkan sampai dia menolak kenyang demi ibadah yang maksimal. Wa ra'su ta'abbud taqlilut ta'am. Dan modal utama untuk menjadi orang soleh, adalah taqlilut ta'am. Menyedikitkan, masuk Zoom. Minta
Sik. Nah, nggo naam. Mau kita cas ki ora mleb. Tekan di mau. Warok suta'ab buti taklilut ta'am. Modal utama untuk berta'abbud, bersungguh-sungguh dalam ibadah itu menyedikitkan makanan. Kemadhape rata-rata ahli ilmu begini. Nek sing lemu-lemu mangane akeh berarti melu madhape gurune Imam Syafi'i. Sawa? Imam Waqi'. Waqi' bin Jarrah. Ngerti ta Imam Waqi' tau krungu? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asir. Waqi' bin Jarrah gurune Imam Syafi'i wong iku lemu mangane akeh. Tau ditegur ya Waqi' ya Imam ngono kae. Dia yo dia bahkan punya kitab zuhud. Memakai bicara dua kitab judulnya Kitab Zuhdi. Buku apa? Lebih bagus dari Imam Ahmad malah. Imam Ahmad kan dua kitab zuhud juga. Imam Ben ya ono dua kitab zuhud Imam Ahmad. Isinya itu lebih ringkas memang. Yang punya Imam Waqi lebih ringkas. Yang lebih sahih. Jadi kalau ditinjau dari kesahihannya maka Imam Waqi itu lebih bagus kitabnya. Ini isinya membosankan. Maksudnya kalau mau cari ilmu-ilmu yang baru yang mungkin gue orang tahu kerungu ya zuhudnya Imam Ahmad atau kitab zuhudnya Imam BHA Abdullah bin Mubarak, kitab Ibnu Mubarak Az-Zuhdu war Raqaiq. Imam Waqi itu kitab zuhud. Ning wong iku mangane akeh. Terkenal mangane akeh Imam. Oh, minumnya itu khamr. Iya, minumnya khamr, khamr saka kurma. Sunnah. Iya, Imam Waqi minumnya khamr. Khamr Irak. Mereka ada pendapat Homer sing haram ini Homer Mekah Medina. Mereka itu ya nuzulul Quran ya mesti nek enggak ning Mekah ning Medina. Quran mesti turun di sana. Jadi nek Quran ngomong Homer haram, semua yang memabukkan haram. Itu anggur Medina. Tapi ada Homer Irak, Homer Kufah itu enggak haram cari memakai. Tahu mau cerita? Memakai men ngono Imam Syafi'i yo kalah ampuh nyatane syakautu ila waqi'in su'ahibli wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna la ilma nurun wa nurullah la yudalil asi. Nah, ya. Memakai ku alim temenan. Duwe kita busut ahli hadis, ahli wahas pokoknya warna-warna ahli fikih, ahli hadis bahkan min ahsanin nas fi ilmi hadis fi asrihi, min ahsani ahli asri. Masalah ilmu hadis itu dia di zamannya terbaik. Termasuk terbaik, maksudnya luwih ampuh, bahkan beberapa luwih lebih menguatkan dia dari Imam Syafi'i sendiri dalam hadis ya. Karena yang menguatkan dari yang lain, misal kayak Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Imam di masanya termasuk min ahlil fadli bainahum Waqi'. Imam Waqi' itu penggawaannya senengannya Khomer. Nah, dileke ya ngono, Khomer itu, Khomer Mekah Medina sing haram. Dalilnya apa? Loh, apa dalilnya haram? Tahu di debat tuh. Ada. Apa dalilnya khamr sing haram khamr Mekah Medina? Loh, apa dalilnya khamr sing haram kabeh khamr sa? Nah, karena khamr yang diharamkan Quran khamr sing ma'rufan inda sahabati Rasulillah dan itu mesti enggak Mekah Medina. Karena ayat-ayat khamr turun Mekah Medina. Makanya khamr sing dimaksud Quran itu khamr sing ning kono. Nah, khamr iku fahis halal. Khamr Irak, Kufah, Basrah ngono ki ora masalah. Ya itu dia suka. Ya, mungkin bahannya beda kan. Kayak kopi kan kopi Temanggung karo kopi Mbako ding Mbako Temanggung karo Kota Tembakau atau Temanggung. Mbako Temanggung karo Mbako Budur kono ya
beda kualitas. Ya sama. Ya sing haram mbak komputer. Tutu. Imam Waqi'i ngono ku. Mlemu mangane akeh. Lah dipersoalkan bahwa makanat hakada ajsadu ahli ilmi. Ulama-ulama ini rata-rata kuru. Badannya enggak hakada, maksudnya enggak segemuk ini. Gitu. Terus dari Imam Waqi'i bahwa bal hadza min syiddati farhi bil Islam. Itu karena saya sangat suka, sangat seneng karo Islam, makanya aku lemu. Mergo kan Islam kan oke halale oke harame. Oke halale tepat. Mana mangan pitik mergo halal, mangan wedhus mergo halal, mangan sapi mergo halal, mangan dop kadal gurun mergo halal. Nah, jadi Imam pakai wahada min syiddati farhi bil Islam. Nah, ini karena saking saya itu seneng karo Islam. Agama kok kabeh-kabeh halal. Saya makan. Makanya kritiknya ulama-ulama di masanya Waqi' itu alim iya, min afqahi ahli zamani. Wa min asyaddihim hifdan wa aqwahum dhabtan. Akan tetapi satu masalah aqalluhum wara'an. Tapi paling ora warok Imam. Karena nggak ada imam lain yang berani fatwa khomer di luar Mekah Madinah itu ora masalah. Mana khomer Kufah Basrah ora masalah. Ini Imam Waqi' ora gur fatwa. Dia ngombe ora tamu disukoi. Tahu ana imam sapa kaya? Tahu ana mertamu lah aku jenenge. Ana mertamu terus dikai. Dia cerita, aku tahu mertamu disukui khomer. Tidak, carane iki senenganku. Tapi ya ben gue ngerti, Mak. Ulama itu pola pikirnya macam-macam. Sekarang kamu lihat di sini misalkan apa iki mau? Jadi Imam Ghazali apa? Apa? Ra'su ta'abud taklilu ta'am. Terus bariki gue kayak aam, ora tau mangan, ora tau ngono. Ya, ngono ya rapi ya. Terus gue ndelok aku misalnya suudon. Oh, minuman mangan terus. Hmm? Kok akeh tau dikritik. Iya, jadi maksudnya gue arek ngeles ngono sih ono indolane ngono. Katanya gue baru kiai kok lemu-lemu. Kiai gue lemu-lemu. Ora kiai gue kuru siji, wong Purworejo. Kiai ini lemu-lemu. Bener. Bener mata tapi Imam Waqi. Ini gak ngombe Homer. Jelas. Tenan nah, kok kira fitnah. Jadi makanya sekarang kita paham maksudnya. Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu cahaya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksi. Ya. Lalu Imam Waqi' ngambil khamar ya, mereka ngomong khamar ora haram kecuali khamarnya Mekah. Angel, angel. Mana mau sembrono kadang. Mana juga emang biji wong alim ku hati-hati. Dalile warna-warna lho. Ya mungkin aku bener ya, aku bener ke fatwa ndekne, tapi maksudnya supaya kamu tahu bahwa dari dulu kontroversi ulama itu selalu ada. Jadi saya misalnya aku tidak sesat, ora apa-apa ya. Coba menurut aku lebih bintang nang tengah-tengah MBS ora di antemi karo Pate Gajah Mada. Wah, padha-padha wae. Jane iki kowe iki tukang maksiat, awak dhewe itu hanya beda jalan kesesatan. Sama-sama sesat. Sama-sama sesat. Wow, yo mung bedane ya kok nek sesat ora masalah lah. Ya, saya juga tidak sempurna. Kan paling ora gak tuku Fortuner pas ya. Mare fitnah. Maksudnya kan ada hal-hal semacam itu tuh sing ora iso dimangane. Wah, angger ngalim asli itu jangan terkesusu oleh ngeritik itu. Karena kalau kita lihat riwayat-riwayat imam-imam dulu, gede fitnahnya mereka. Pertengkaran mereka itu besar kok. Perselisihan mereka itu besar. Ini ulama-ulama kita gitu. Mbah Hashim Rahmat Dahlan. Mbah Hashim Rahmat Dahlan itu tengkarnya ya lumayan. Wa minhum ya nah. Firqatun ya tabi'una ra'ya
Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho. Dikritik Muhammadiyah. Dan jangan sembunyikan perbedaan itu. Ya, biarkan umat itu dewasa. Rasa kayak satu saat saya balik saya kita saudara, kita itu sama. Nek sama yang ngopo Mbah Hasim gawe NU blok ya. Kucing cuk, kucing kafir. Siapa itu? Ih, dia bau jigong loh. Enggak apa-apa, kasih aja satu. Hmm. Ya. Dan bagi saya biarkan. Saya kalau ditanya Mbak Hasim dengan Mbak Dahlan ada perselisihan nggak ada. Ada. Wong tulisannya jelas, ora usah ditakwil werna-werna. Aku Wahabi lumbian sing diarani Wahabi iki Muhammadiyah. Saiki mergo ana Salafi ae terus kene aman. Biasa saja, enggak apa-apa biarkan kita dewasa menghadapi itu. Kenapa? Kenapa umat ini nggak boleh tahu kalau ulama mereka pernah debat benar apa? Wong Mbah Hasyim karo Mbah sapa? Pakai Mas Kumambang kayak ribut ya. Tulisannya yo ono kok. Wis padha-padha Syafi'iyul madhab masyraban wa madhaban. Waduh. Yang kita yang mengikuti tulisan-tulisan mereka itu nggak bisa memungkiri perbedaannya ada, sangat ada. Dan biarkan gitu. Imam Syafi'i, Imam Malik, geger yo layak padha ngalime ya. Sing aneh Pak Dewi geger ngopo bodoh. Ya bedakan orang yang bertikai karena sama-sama alim, karena orang yang bertikai sama-sama bodoh. Itu yang tidak boleh. Itu bodoh-bodoh alim tidak masalah, objektif kan, selama ilmiah. Wa qala Syafi'i rahimahullah ma halaftu billahi ta'ala la sadiqan wala kadziban. Saya tidak pernah bersumpah membawa nama Allah meskipun saya jujur maupun dusta apalagi. Meskipun aku benar itu tidak pernah sumpah. Karena sumpah itu perkara yang berat. Dan Anda tidak menghargai kalau sedikit-sedikit bawa Allah gitu. Kayak anak kecil terus. Ada ke Pak tentara. Tak bilangin tentara, tak bilangin polisi, tak bilangin sesuatu, tak bilangin Allah. Oh, nggak boleh. Itu naluri anak kecil memang begitu. Mereka ada taukir, tabjil, wa ta'zim. Karena takut, karena menghargai Tuhan mereka. Fandur ila hurmatihi wa taukirihi lillahi ta'ala. Maka lihatlah bagaimana hormatnya Imam Syafi'i wa taukirihi. Dan bagaimana dia mentaukiri, ya ta'zim lah ya. Menjunjung tinggi kepada Allah Ta'ala. Wa dalalati dzalika ala ilmihi bijalalillahi subhanahu. Dan itu menunjukkan ilmunya sedalam apa. Meskipun sumpah itu boleh. Apalagi jujur boleh sekali. Yang tidak boleh kan sumpah bohong. Tapi bahkan dia tidak serta-merta mau sembrono itu. Dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit demi Allah. Tapi demi Allah yang sumpah ya. Bukan demi Allahnya kita. Kita itu kan kadang demi Allah kan spontan. Sumpah enak banget kan orang mungkin gue uksimu billahil azim iki enak tenan wah robbi Ka'bah kan mungkin ngono kuwi karena mungkin sumpah asli itu kan refleks kan maka itu tidak termasuk hukum sumpah yang begitu sumpah aku ngene sumpah enak banget itu tidak masuk huruf hukum halaf nggak masuk itu masuknya ke ayat la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sumpah-sumpah sing ngono-ngono kuwi, spontan-spontan itu hukumnya tidak masuk ke hukum sumpah. Jadi kalau dilanggar enggak apa-apa. Sumpah enak-enak tenan, sumpah terus. Kowe mangan sebelum ora enak, sebelum beda selera terus ngerti-ngerti kon melanggar sumpah wae ora ngono. Jelas? Pirang jam sis? Rotinya satu. Hampir Halo. 1 jam, Mas. Tapi belum ada. Belum ada Iya. 1 jam. Wasu'ila 10 menit lagi, Mas. Syafi'i rahimahullahu an mas'alatin. Wasu'ila dan pernah suatu ketika telah ditanya Imam Syafi'i rahimahullah an mas'alatin tentang suatu perkara. Suatu perkara hukumnya apa? Fasa kata kemudian ia diam. Tidak menjawab. Fakila lahu kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, ala tujibu rahimakallah.
Tidakkah engkau berkenan untuk menjawab, wahai imam, rahimakallah, semoga Allah mengasihimu? Faqala hatta adriya al-fadlu fi sukuti au fil jawab. Sampai aku tahu keutamaan bagaimana, di mana keutamaannya. Maksudnya keutamaannya itu fi sukuti au fil jawab. Keutamaannya ada pada ketika saya diam atau ketika saya menjawab. Maksudnya saya itu kerennya gimana kalau kayak gini? Lebih baik saya jawab atau tidak? Fandur ila muraqabatihi lisanahu. Lihat bagaimana dia bisa memanage, mengontrol lisannya. Ma'anahu asyadul a'dha'i tasallutan alal fuqaha. Padahal lisan itu adalah anggota tubuh paling berat, sulit untuk dikendalikan. Miturut ahli fikih. Kalau dilihat dari kelasnya, klasifikasi ahli fikih itu biasanya mulut mereka paling susah dijaga. Ada orang makan kepiting, apa hukumnya? Kan kita, itu logika fikih begitu. Makanya ada sekarang itu banyak orang-orang yang terkena penyakit apa-apa ditanyakan. Padahal dalilnya jelas. Padahal kita itu jelas. Oh. Innallaha harramal asya wa ahallal asya wa sakata anil asya. Allah itu yang mengharamkan, ya menghalalkan, tapi juga mendiamkan beberapa perkara. Artinya mendiamkan kok orang menghalalkan, orang mengharamkan. Artinya ya sudah, itu mubah berarti. Jadi hukum itu sebetulnya kalau diringkas itu ya halal, haram, mubah. Makruh itu kan mubah yang menuju ke haram, mungkin. Atau mubah tapi terlalu kayaknya nggak pantas dikatakan mubah. Atau ya makruhku, yo. Jadi imma hukum mubah itu ada atau tidak ada. Ada juga beberapa usuli, ahli-ahli usul fikih yang berpendapat kalau mubah itu tidak ada. Hukum mubah tidak ada. Mubah itu apa? Diem, nek dieme karena biar nggak maksiat, biar nggak misuh-misuh misalkan. Itu jadi ibadah, berarti jadi sunnah, jadi mantu. Tidur itu mubah. Tapi tidurnya misalkan niatnya supaya tidak maksiat, itu jadi mantu, jadi sunnah. Akhirnya ada yang tapi ala kulihal hadisnya bilang Allah menghalalkan, mengharamkan, tapi membiarkan yang lain. Jadi jangan semua tanya hukumnya. Kadang aku sok jengkel ya. Komnah bu, jamaah majelis roblok. Saat apa hukumnya kita ngeyel sama orang tua? Loh, iya betul ya. Dipikir kalau ngeyel aku bener apa keliru. Kadang gitu. Apa hukumnya selingkuh? Lah, makin nanya lah. Piye le jawab nek ngono. Apa hukumnya selingkuh? Haram jebul. Bojone gak bolong maksudnya. Wajar nek selingkuh. Tapi mana ya? Oke, tak nyambung sedotan. Nah, ngono kuwi. Wa aqsaha ala dhabti wal qahr. Dan lisan itu paling sulit. Aqsaha paling maksiat maksudnya paling ngeyel, paling durhaka ketika ala dhabti wal qahr. Ketika dikontrol. Dobet itu maksudnya dikontrol, wal qahr dan dipaksa untuk diam itu paling susah. Dan paling menguasai ahli fikih. Ahli fikih itu biasanya dikuasai oleh lisannya dan mereka juga kesulitan untuk menguasai lisannya. Nah, ahli fikih rata-rata ngono. Hobi banget cangkeme halal haram. Ya ngerti lah, itu saya kan oke toh. Sekarang makanya wajar ketika ada orang yang terfikih-fikih terus buat konten. Ternyata boleh loh sholat jamak tapi safarnya safar qasir. Dalam kuwi kaul sing matro misalnya. Ada nih kitab-kitab oh, tapi muktamadnya kan enggak. Tapi kan ini fikih itu luas, fikih itu masalah fikih, masalah kok umat juga gampang-gampang ke ngono lho. Nah, itulah kebijaksanaan di situ, lebih milih diem atau ngomong, paham? Al fadlu fi sukuti au fil jawab. Lebih memang bisa dua-duanya. Sekelas Imam Syafi'i pasti bisa jawab. Gitu. Akan tetapi mana yang lebih selamat untuk umat? Jelas yang lebih selamat untuk umat mana? Kamu ngomong atau enggak? Misalnya saya ditanya hukum, misalkan. Misalnya hukumnya. Misalkan. Apa hukumnya sepatu dari bahan babi? Oh, nah, ulama yang membolehkan. Ada. Itu loh. Wong membolehkan
tulang babi saja ada kok, sumsum. Oh, kok yang diharamkan kan dagingnya. Ya, dalilnya kan. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Wis mansus ning Quran lahmul khinzir, berarti nek tulang babi gak masalah, yang penting gak boleh dagingnya. Bani Israel juga dulu begitu, yang diharamkan ke mereka misalkan lemaknya, lemak yang membungkus. Yes, lemak di pencernaan itu kan binatang anu kan ada tau nek dikeleti kayak lemak-lemak kayak gitu tuh haram nih Bani Israel. Ya lemaknya sudah, dagingnya enggak boleh. Dikiaskan dengan itu berarti Allah ben nek ngaramke ya cespleng gitu loh. Cespleng itu maksudnya yang dibilang daging ya daging, tulangnya boleh, tulang babi. Tapi kaldu babi halal. Oh, no fatwa ngono kuwi. Dewi kita harus akui, bre, yo ahli fikih yo sing ngomong, yo alim, yo duwe pengikut, yo imam, yo gelare. Kayak Imam Wakil mau. Khomer non Arab. Ora apa-apa, sing haramnya khomer Arab, khomer Mekah Madinah. Bisa ndak saya ngomong gitu? Bisa. Aku tuh datane kitabe ono jelas. Ora percaya waca dhewe. Tapi apakah saya akan mengatakan itu di depan umum? Kan bahaya. Itu mudarat mas. Sekarang kan banyak konten-konten kreator kan begitu itu. Ternyata dari kapan, sejak kapan kamu tahu bahwa ternyata menjamakkan tidak harus safarnya tidak harus safar tawil. Safar tawil ini pirang mil yang terkenal gitu. Sing oleh jamak. Ternyata boleh gini, cuman bedanya tidak boleh dikosor. Saya yakin ulama-ulama Syafi'iyah meninggalkan pendapat itu karena suatu alasan. Dan itu ada, Minhajul Talibin ono pancen. Sing rodok dhuwur lah sekelas Minhaj itu ada. Qaul kuwi ono, tapi kan kuwi gak mau tamat. Qaul yang lemah. Itu loh. Tapi apa itu mau dipakai? Nanti umat gampang-gampang kayak itu yang repot. Wa bihi yastabinu annahu kana la yatakallam wa la yaskutu illa linailil fadli wa talabi thawab. Dengan ini menjadi jelas yastabinu istabana bayin. Jelas annahu kana la yatakallam, bahwasanya Imam Syafi'i itu punya kebiasaan bahwa dia tidak pernah bicara, tidak memutuskan untuk bicara, wala yaskutu, dan tidak memutuskan untuk diam, illa linailil fadl, kecuali hanya untuk mencari keutamaan, wa talabis thawab, dan mencari pahala. Jadi bicaranya diamnya dia berpahala, menyelamatkan orang gitu loh. Dan fatwanya juga menyelamatkan orang. No, ora gampang dadi mufti. Ya, hukum-hukum, analisis-analisis, tapi yang difatwakan itu harus dipertimbangkan. Kira-kira nek aku fatwa ngene wonge piye? Nek pancen sing takon yang tanya itu sudah kadung soleh, gak masalah kita fatwa yang tasahul gitu karena dia nalurinya naluri soleh. Ini ada pendapat gini tapi susah, ini yang gampang begini. Nek wonge kaya Hanan mesti milih sing gampang. Iya kan? Tapi nek wonge wis biasa soleh, sapa sing soleh? Koncone Hanan misalnya. Coba soleh. Golek-golek sing angel. Ya ora apa-apa. Misalnya tahajud itu apa hukumnya? Sunnah, muakkadah. Tidak wajib, tidak. Sing tekon Hanan mesti ra tahajud. Karena enggak wajib. Tapi nek sing tekon sing soleh mungkin dia akan tahajud. Karena sunnah pahalanya gede, muakkadah kok. Wah, aku tak ngelakon. Itu beda-beda. Man delok sih. Man kadang mufti itu memberikan fatwa yang berbeda-beda. Saya kemarin tanya, jenengan jawabannya ini kok teman saya nanya kok beda jawabannya. Karena saya jawab untuk kamu, saya jawab untuk dia. Nah, jawab untuk umum pun berbeda lagi juga konsekuensinya. Maka kalau umum maka cari yang paling asyadduhum ihtiyatan, yang paling berhati-hati lah. Asyadduha ihtiyatan. Karena ada perkara-perkara bainal halal wal haram, cari yang paling hati-hati. Itu yang difatwakan. Nah, rasa ditambah-tambah, tapi ada yang membolehkan karena itu untuk analisis. Tapi untuk fatwa misalnya rokok, haram apa halal? Haram, sudah. Kalau itu yang disebut adalah al-qaul al-muftabihi innahu haram. Nah,
Kalau ditanya misalnya, mah hukum tadkhin? Udut hukumnya piye? Ya mesti kalau kita bicara analisis fikih ya bainal halal wal haram. Minhum man ahallahu wa minhum man harramahu. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Dari mereka, dari ahli-ahli fikih. Tapi kita pilihkan. Analisis ini jangan ditunjukkan ke masyarakat. Haram, karena mudorot, karena begini. Tegaskan saja. Nah itu yang paling hati-hati. Tapi kok banyak kiai ngerokok ya itu urusan mereka. Wes ngono rasa terus oh mereka ikut pendapat yang membolehkan. Weh ngono yang udut kabeh. Kan gitu kan. Nah, ngono caranya. Jadi fatwa aku nggak sembarangan. Ada adabnya. Ngono kitab-kitab pasti bahas itu. Kadang nanti rong jilid adabul mufti wal mustafti atau adabul futya. Karangannya sopok adabul. Ibnu Jauzi ya. Lu parah Ibnu Jauzi itu dua kitab adabul futya. Aku tak nukil ning murid ya. Kita ya. Tak tahu. Nah, men fatwane ku ora ngawur. Nah, beda konsekuensi karena perkataanmu akan diikuti banyak orang. Dan kamu pasti nggak siap lah mempertanggungjawab atas kelakuan mereka. Kamu ibune mereka ora iso ya ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani anak putune ora iso tanggung jawab soal mereka kok meneh kowe mikir awakmu dhewe ra beres. Dan hati-hati. Bagus rasa fatwa wis paling gampang. Nek angel resiko rasa dadi mubalek. Dadi ustaz ora apa-apa, dadi alim kiai nggak masalah. Tapi objektif. Mana ngaji kitab tuh jarang peminatnya. Karena kiainya pun ketapuk-tapuk, paham nggak? Ya, dong nggak? Kita tuh ngaji kitab. Pokoknya kitab adab. Itu kiainya pun juga kehajar sama kitabnya sebetulnya. Makanya mereka nggak mau ngaji. Mereka ngaji dipilih bab-bab tertentu. Cuma nek ngene rawa nih kok dulu sing do ngaji ya aku paling rubuk salis kalau rubuk robe. Seperempat ketiga sama kedua. Masalah hati, masalah gue penak. Tapi nek wis nyindir-nyindir ngene iki, nyindir ahli fikihnya, kiai-kiai do maju mundur. Karena memang itulah makanya selain sulit ya, memang sulit kudu nerkep, kudu ngerti nahwu sorof ya itu oke lah. Kenapa? Tapi selain itu juga faktor kenapa ini nggak banyak peminat. Karena kiainya mau ngaji itu juga takut. Ih, ya aku mesti. Ya dah, ya aku. Lah ya takalam wala ya sekutu ila fadli wa tala bisa. Santri ini sudah namat kayak jenengan iki. Ngono rek. Ah, ajar jarang peminat. Sing ada pokoknya sing ngantemi ulama tuh jarang ada yang ngaji. Karena ulama juga manusia, kadang ya ora kuat mental barang. Ini sulit. Makanya kita memang ning ilmu ini paling penting ki jujur. Ya paham? Paling penting ku jujur. Mana ilmu ini berkah nomor siji ku jujur dengan diri sendiri. Kamu bodoh bilang saja bodoh. Rapopo lah ngopo. Malaikat subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah kowe izin. Iki apa? Jari Darwin ki kowe iki ben kethek. Saisane lho saiki. Qala Darwin radhiyallahu anhu. Ya ora. Makanya syarat ilmu kamu manfaat. Nek arep manfaat, nek ngukang-ngukang hafalan nang karepmu, tapi nek pengen manfaat kowe harus jujur dengan dirimu sendiri. Asli keramat tenan nek iso. Dan itu berat. Terus yang Mesir apa menang aku. LC iku delok meneh. Fitnahe akeh. Jujur deh. Saya lihat sekarang banyak yang nggak jujur dengan dirinya sendiri. Dai-dai muda wah. Postingannya apa? Nek dakwah jan kaya khusuk wah nek nerangke karo merem-merem ngantek. Wah, ini Allah, ya Allah. Sebaru gue posting pap lagi ngimut ngono apa lagi gembagus misalnya itu. Wis rambutnya nanti kau tin ngono lah terus di kewel-kewel kena angin. Kayak gue orang ngerti nek saiki zaman fitnah. Gue orang rumangsane nek gue iku yo ganteng menurut sebagian ciwi-ciwi cabe-cabean ngono. Gue orang rumangsane nek sing komen-komen ya Allah ayangku suamiku ngono. Gue ra roh kok nek gue maksiat. Gue ngerti ra. Dadi lemu dakwah, lemu adol agama. Mungkin gue bener,
Tapi badi apa ora kalau oleh mau marai ngaceng cewek. Cewek nganti ngaceng, bang maksudnya. Kan kadang oke tuh saiki satu sing kebetulan ganteng. Ya ada yang ngalim juga. Dai muda ngono kuwi lho. Aku ora apal jenenge ning ya sok metu ning IG ngono kuwi. Aku tau ndelok buka, panjenengan aku buka tenan ya official mbah apa pokoknya tak delok tenan. Ya memang gitu, kontradiktif sekali. Jeng nek ngaji kaya wedi Gusti Allah tenan kae. Allah bersama kita. Allah ini, Allah ini. Tapi engko pas posting-posting ngono rada-rada caper, rada-rada ngimu, rada-rada flexing apa ya? Nggo topi diwalik ngene iki. Wis di bojo ana sing wis di bojo ana sing ora. Tapi ala kulihal. Sing komen-komen tuh saya lihat ya responnya begitu karena ya orang awam memang begitu maksudnya. Paham? Calonku, imamku, nganuku, la ilaha illallah. Itunya kan sudah problem sebetulnya. Jadi lehmu menebar kebermanfaatan. Kalau nyebar mudorot ku badi indi nek dihitung kira-kira. Nah, itu tolong ngono-ngono bilang. Hati-hati ya. Jadi ranah dakwah itu memang berat dari dulu. Ala basiratin ana makane cari Quran kan. Qul hadhihi sabili ad'u. Ada ala basiratin ana wa manittaba'an. Malah basirah. Dakwah itu kudu duwe basirah. Basirah ki kesadaran. Enggak rame ilmu tok gak cukup yo ilmu utek, ilmu ati. Kuwi ndelok oh kira-kira nek aku ngene audiens saya bagaimana. Saiki oke. Bayangkan ada orang ganteng tampil dakwah yang hadir itu akhwat semua. Itu sekarang banyak. Ning hotel ning anu coba bayangke. Gue mending ning sarkem nah. Nah karena rasa dibungkus agama nek pancen kowe rumangsa bagus ning sarkem udo. Joget-joget wes jelas gitu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Nek ngene iki kan bingung kene arep ngukumi piye. Arep dihukumi manfaat kok mudharate ya gede. Aku tetap darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Makane nek kowe rumangsa ganteng, Anda kemudian mau berdakwah, ya biasa saja nganggo peci. Wis rasa terus baru kowe pamer apa terus nganggo apa style-style sing rada Gen Z ngono kuwi terus baru kuwi difoto, digawe video jedak-jeduk, diposting. Men apa ngono kuwi men apa? Itu bukan saya, bukan kamu. Ya sapa terus nek bukan kamu? Itu yang rekam penggemar saya lah kok gelem. Wes pokoke kowe sing dosa pokoke. Iya, ora ono itu anu kok fansnya bukan dia. Terus aneh-aneh. Fansnya bukan dia. Saiki kok ngawur-ngawur. Ya nek ora ngawur ana manfaate wis kuwi. Kadang konten misteri-misteri kan nganggo kitab ngono, kitab Ajaibul Makhluqat. Apakah benar ada orang sing ndase apa sirahe wong awake jaran? Ternyata pernah disebutkan aku duwe buku kuwi, aku maca kuwi kecil, ket bayi aku roh. Nah, ya terus ngopo dibahas ngopo aku gelem saiki aku kajian Ajaibul Makhluqat wa Ibul Maujudat. Nek ini apa nggone Ibnu Bulhan apa Kitabul Bulhan kae terus. Sing terkenal nggone ini misalkan. Iso wae tak bahas saiki Hayatul Hayawani Damiri. Aku bahas Putri Duyung halal apa haram iso gak iso. Gampang. Oh hukumnya Putri Duyung. Nah ono tenan. Halal apa haram iso bahas ra penting ngono kok. Aspirasi. Salat ra iso wudu kon loro. Kon wudu ra apal anu. Payah. Mana itu harus ya kebermanfaatan itu yang kita cari. Apa gunanya kowe ngilmune akeh nek terus kemudian ya, gak jelas. Jadi sudah tujuan dakwah itu mulia sekali. Jangan dikotori dengan tebar pesona cara-carane. Jangan dikotori dengan seperti itu. Macam-macam saya ustaz tebar pesona mergo ganteng, ana tebar pesona mergo pinter ngono ya ono. Di kitab al jilid berapa halaman berapa juga kowe cetakan ngendi celuk.
Beda cetakan iki beda halaman blok wah ketara iki ora patek ngaji tenan. Malah ya maktabah Samilah cekelan. Lha ya aneh-aneh. Enggak ada di mana. Saya sudah cari yang sekian ribu kitab hadis. Eh, ya aplikasi. Maksudnya aplikasi kan ada keterangan itu dibangun apa kasih dibuat dari berapa ribu kitab hadis di terus gue leboknya metu. Yang orang-orang bilang searching kan aku. Nah, biasa wae. Lihat di anu Al-Bukhari nomor hadis be. Nomor hadis apa? Lebih banyak sekarang kayak gitu itu. Di zaman saya kan era pencitraan era payu. Setokoh apapun dia. Percayalah pasti mereka punya sisi gelap atas nama dakwah, atas nama pencitraan, atas nama seperti itu. Ya bodoh kalau pejabat-pejabat. Gimana didelok kita ya apik. Kadang kita itu bodoh sehingga kita apa ya dibohongi seperti itu dengan mudahnya. Nah, kita yang biasa yang analisis langsung, demek kita tenan, megang betul. Itu sebetulnya mereka tuh banyak sekali cacatnya. Cuman menang terkenal aja, karena menang gelar biasanya. Doktor, gitu. KH, ya. Terus CMA. Ini gue ngecek tenan gue, kelera-keleru, pincangnya banyak sebetulnya. Itu. Wis kan kono wis halaman piro wis? Oke sing rame lu kene engko ndak. Kalau dari Minhaj berarti. Berapa anak Itu yang di berarti situ? waqala Ahmad bin Iya, Wakala Ahmad bin Yahya bin Abdullah. Al Wazir. Insyaallah. Di sini ada contoh Ibad, Fakotob, Tabit, Mas Royan, Mas Azmi, Mas Bajab. Ini Haidan, Tabit. Rabet ngaji bet. Ngono-ngono catering ae sakit. Nah, bibit. So, Hati-hati Mas Fit. Ya wes, cuma tanya kan? Cuma tanya kan? Ntar rekamannya dimatiin aja. Iya ya, ngirit kan. Masa sing nonton.